Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma afina fi abdanina wa asma'ina wa absarina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita haturkan hanya untuk Allah. Shalawat serta salam mudah-mudahan senantiasa bisa kita lantunkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan istiqomah untuk bisa menjalankan dan menebarkan kebaikan, serta nanti kelak diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwasanya agama Islam itu dengan izin Allah bisa eksis sampai hari ini. Salah satu faktor penunjangnya adalah umat yang kokoh memegang teguh ajaran agama Islam. Lah, umat yang kokoh ini tidak mungkin bisa muncul kecuali didukung oleh keluarga yang kokoh. Keluarga yang komitmen untuk menjalankan syariat-syariat, nilai-nilai yang ada di dalam ajaran Islam. Keluarga ini tidak mungkin bisa menjadi kuat, tidak mungkin bisa menjadi kokoh kalau tidak berisi pribadi-pribadi yang soleh. Jadi ketika kita berbicara tentang rumah besar peradaban Islam, maka kita berbicara tentang pribadi-pribadi yang soleh yang bertemu dalam sebuah ikatan resmi bernama keluarga melalui sebuah proses yang bernama nikah. Kolaborasi antara pasangan suami istri nanti kemudian melahirkan anak-anak yang soleh, anak-anak yang muslih, bukan hanya baik untuk dirinya, tapi juga memberikan dan menebarkan kebaikan untuk sesama. Ekses dari hal itu, dampak yang ditimbulkan oleh kolaborasi apik dari suami istri yang melahirkan anak-anak adalah keluarga baik yang menjadi cikal bakal bagi kebaikan umat Islam. Maka umat ini tidak akan baik kalau keluarganya tidak baik. Keluarga muslim tidak baik kalau pribadi-pribadi yang membangun keluarga itu tidak soleh. Maka hari ini kita akan sama-sama mempelajari salah satu peninggalan karya dari ulama Nusantara
yang bernama Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Salah seorang ulama Nusantara di abad 19. Ya, berasal dari wilayah Banten. Nah, provinsinya sekarang masih ada, tempatnya masih ada, pesantren beliaunya juga masih ada. Pesan-pesan beliau ini kemudian dirangkai dalam sebuah buku yang berjudul Uqudul Lujain fi Bayani Huquqi Az-Zawjain. Akan kita bagi menjadi beberapa segmen. Pertama, kita akan berbicara tentang biografi dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Siapa sih beliau itu? Biar terus kemudian kita semakin kenal, ternyata Indonesia itu tidak kekurangan ulama-ulama yang punya kaliber internasional. Kemudian yang kedua akan kita bahas secara umum global. Nanti kalau panjenengan bapak-bapak ibu-ibu pengen ngaji lebih dalam, bisa nanti diadakan di tempatnya masing-masing. Bisa di musola, bisa di masjid, bisa di majelis taklim. Ini adalah salah satu buku dasar bagi siapa saja yang ingin membangun rumah tangga yang penuh dengan keharmonisan, sakinah, mawaddah dan rahmah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita akan membicarakan tentang biografi dari beliau. Beliau adalah Abu Abdul Mu'ti. Ini adalah kunyah beliau. Kunyah itu semacam nama panggilan yang biasanya ditempeli dengan istilah Abu. Kalau di orang Jawa juga ada. Ya, tapi enggak pakai Abu, biasanya pakai Bapake. Nah, misalnya saya punya anak namanya Yusuf. Biasanya ibu saya manggil saya bukan nama saya Eko, tapi manggilnya Bapake Yusuf Reneo. Nah, seperti itu. Ini namanya kunyah dalam bahasa Arab. Nabi Muhammad itu punya kunyah, yaitu Abul Qasim. Abu Bakar itu juga kunyah, bukan nama aslinya. Umar itu punya kunyah, yaitu Abu Hafs. Nah, ini kunyah. Jenengan juga bisa punya kunyah. Oke, disandarkan kepada biasanya anak laki-laki yang pertama. Kalau masih jomblo-jomblo yang tuna asmara ini bisa juga punya kunyah. Ya, kunyah kepada siapa? Biasanya kunyah kepada bapaknya. Atau sudah punya pikiran, nanti kalau saya punya anak, bisa nanti dipanggil dengan Abu siapa. Yang penting jangan Abu Janda. Ya, seperti itu. Nama beliau aslinya adalah Muhammad Nawawi. Bapaknya namanya Umar. Mbahnya namanya Arabi. Buyutnya namanya Ali. Kalau dilengkapi menjadi Muhammad Nawawi ibnu Umar ibnu Arabi ibnu Ali. Yang nanti silsilahnya kalau terus kemudian dirunut begitu ya, sampai kepada Ali bin Abi Thalib yang menikah dengan Fatimah Az-Zahra yang merupakan putri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu kebiasaan yang terus kemudian jarang ada di masyarakat Jawa. Bisa tahu sampai kakek buyut, sampai terus kemudian mbah-mbahnya yang keberapa begitu. Ini kebiasaan yang mungkin tidak ada di masyarakat Jawa. Dan ini merupakan kebiasaan yang kurang baik. Karena orang itu tidak tahu, dia ini keturunan siapa. Jenengan tidak tahu toh, buyutnya siapa. Udah tidak tahu. Wong kadangkala anak sekarang ditanyain, mbahmu namanya siapa? Oh, tidak tahu. Nah, ini kebiasaan yang mungkin kurang bagus ya. Karena apa? Orang itu tidak tahu. Sehingga keluarga besarnya juga tidak tahu. Istilahnya orang Jawa itu mendoannya saja sudah tidak tahu. Ya, apalagi generasi ketiga, generasi keempat, wah sudah hilang semuanya itu. Kalau orang Arab, orang-orang yang terus kemudian berasal dari Jazirah Arab itu kekeh itu mempertahankan itu, biar tahu silsilahnya. Ya, seperti itu. At-Tanari beliau berasal dari wilayah namanya Tanaro.
Tanaro itu adanya di Provinsi Banten. Ya, Asy-Syafi'iyul Madzhab, beliau adalah salah seorang ulama yang bermadhab Syafi'iyah. Lahir di Tanaro, besar di Tanaro, pertama kali belajar umur 5 tahun itu kepada bapaknya Syekh Umar yang merupakan penghulu di wilayah Tanaro tersebut. Ya, penghulu, ibaratnya bapaknya ini adalah seorang ulama. Nah, anak itu kalau bapaknya ulama, pengen jadikan anaknya juga ulama, maka pertama kali belajar itu tidak diberikan kepada orang lain, diajari sendiri. Al-Quran ngaji diajari sendiri. Nggih. Bahasa Arab diajari sendiri, fikih-fikih dasar ibadah itu diajari sendiri. Beda toh sama orang-orang sekarang, makanya orang sekarang susah jadi ulama. Soalnya kenapa? Umur 2 tahun, 3 tahun sudah dikirim ke deker. Nggih. Apalagi masyarakat perkotaan, Masya Allah. Umur 3 tahun sudah masuk, apa itu namanya? Sebelum TK itu apa namanya? PAUD. Sudah dikirim ke sekolah PAUD, belajar mau macam-macam. Nggih. Kalau ulama-ulama dulu ndak. Kalau memang benar pengen jadi ulama anaknya, diajari sendiri atau dikirim kepada para kiai atau dikirim kepada para alim, begitu caranya. Nggih, ndak terus kemudian disekolahkan. Ini bukan berarti kita tidak mendukung program sekolah nggih, cuman kalau pengen seperti itu. Syekh Nawawi juga begitu, umur 5 tahun itu mulai belajar ngaji kepada siapa? Bapaknya sendiri. Nah, masalahnya bapak-bapak sekarang kan podo sibuk kerja. Ngajari anaknya enggak sempat. Kalaupun toh sempat, bapaknya kadangkala enggak bisa ngaji. Wah, ini kan masalah ini. Bagaimana mungkin keluarga itu jadi bagus kalau bapaknya enggak iso ngaji? Bahaya yang seperti ini. Mosok ngulang Iqra enggak bisa, rek? Mosok ngulang tilawati enggak bisa? Seperti itu. Ini kan berbahaya seperti ini. Ya, makanya Syekh Nawawi itu mendapatkan pendidikan pertama dari bapaknya sampai umur 8 tahun. Setelah umur 8 tahun, beliau terus kemudian baru diizinkan untuk belajar kepada orang lain. Nah, begitu caranya. Oke, kalau pengen anak-anak kita benar-benar jadi ulama. Oke, baru belajar kepada orang lain. Oke, belajar ada guru-guru beliau itu namanya Haji Yusuf. Itu dari Banten. Kemudian selesai dari Haji Yusuf, belajar ilmu-ilmu alat. Kemudian beliau pergi. Ngapunten, ada namanya Haji Sahal di Banten. Kemudian beliau pergi ke Purwakarta untuk belajar kepada Haji Yusuf. Setelah belajar dari Haji Yusuf, beliau pulang ke pesantren. Umur 13 tahun, itu sudah diminta oleh bapaknya, Syekh Umar, untuk mimpin pesantren. 13 tahun. Bocah sekarang 13 tahun itu kamu nanya begitu nggih. Nah, ini pola-pola. Nggih, kena semuanya sama virus-virus yang seperti itu. Diajak serius ndak bisa. Baru 13 tahun cari jati diri. Syekh Nawawi 13 tahun sudah mimpin pesantren. Tapi itu tidak lama, karena setelah itu beliau terus kemudian memutuskan untuk pergi ke Mekah. Di Mekah berguru, belajar di sana, di samping menunaikan ibadah haji kepada ulama-ulama kaliber. Di antaranya adalah Syekh Ahmad Zaini Dahlan yang disebut sebagai gurunya ulama-ulama Nusantara yang ada pada saat itu. Oke, seperti itu. Dan banyak lagi nanti guru-guru beliau yang terus kemudian beliau mengambil ilmu dari mereka. Nah, ketika berada di Mekah, kurang lebih 6 tahun beliau balik ke Indonesia. Zaman itu zaman penjajahan. Nah, setiap kali Syekh Nawawi Al-Bantani ini berusaha untuk menyadarkan umat Islam tentang nilai-nilai keislaman itu sendiri senantiasa dihalang-halangi oleh pemerintah Belanda yang ada pada saat itu. Tidak jarang terus kemudian dikirim intel, mata-mata. Oke. Sehingga terus kemudian Syekh Nawawi ini merasa tidak nyaman tinggal di Indonesia itu. Akhirnya beliau balik lagi ke Mekah dan menetap di sana hingga beliau meninggal.
Beliau meninggal pada tahun 1314 Hijriah atau bertepatan dengan 1897 Masehi. Ya, nah, seperti itu. Beliau terus kemudian meninggalkan banyak sekali warisan berupa buku-buku yang sebagiannya bisa kita nikmati hari ini. Di antaranya adalah kitab Uqudul Lujain ini. Oke. Ada satu kitab yang terus kemudian menjadi fenomenal di Mesir, kitab tafsir, judulnya Murrah Labid. Ini terkenal di mana-mana, dijadikan bahan untuk penelitian, terus kemudian banyak sekali orang-orang bisa menjadi sarjana, mendapatkan gelar magister dan lain sebagainya dengan meneliti kitab beliau tafsir berjudul Murrah Labid. Ini kurang lebih biografi beliau, Syekh Nawawi Al-Bantani. Kalau jenengan terus kemudian bertanya-tanya, kok Syekh Nawawi Al-Bantani itu namanya bisa semasyhur itu? Karena rata-rata, bapak-bapak, ibu-ibu, ulama-ulama yang ada di Indonesia, yang terkenal-terkenal itu, rata-rata punya sanad kepada beliau. Salah satu ulama yang terus kemudian sanadnya nyampe ke beliau, itu adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Meskipun tidak secara langsung. Karena Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kan pernah mondok di Madura. Di pesantrennya Syekhona Khalil Bangkalan itu. Nah, Syekh Khalil ini adalah murid langsung dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian kalau panjenengan tahu, Syekh Hashim Asy'ari, nah, itu juga terus kemudian punya sanad kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Karena pada saat itu Syekh Hashim Asy'ari juga terus kemudian berguru kepada Syekhona Khalil, terus kemudian Syekh Khalil itu berguru kepada Syekh Nawawi Al-Bantani ketika masih berada di Mekah. Ini kurang lebih seperti itu. Hampir semua sanad keilmuan yang ada di Indonesia, terutama yang ada di pesantren-pesantren, itu salah satu jalurnya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani ini milik umat Islam, tidak khusus, tidak spesifik, tidak spesial menjadi milik salah satu organisasi atau perkumpulan tertentu, tidak. Dia adalah ulama yang dimiliki oleh Indonesia. Siapapun boleh terus kemudian beristifadah kepada ilmu-ilmu yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ke kitabnya, Uqudul Lujain. Kitab ini terdiri dari 4 pasal. Pasal yang pertama terkait dengan hak-hak seorang istri yang wajib ditunaikan oleh suami. Atau kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan seorang suami kepada istri. Oke? Di antara kewajiban-kewajiban yang harus diketahui oleh bapak-bapak untuk diberikan kepada istrinya adalah yang pertama, harus, katanya beliau, memperlakukan istrinya itu dengan baik. Tidak boleh menyakiti dan memberikan doror kepada mereka. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 19 yang berbunyi wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah mereka, istri-istri kalian itu dengan jalan yang baik. Harus baik bapak-bapak, ibu-ibu kepada istrinya. Baik bagaimana? Tutur katanya baik, perlakuannya baik, tingkah lakunya baik, tidak memberikan mara bahaya kepada istri, tidak ringan tangan, tidak ringan lisan, dengan memberikan ucapan-ucapan yang tercela, dengan suka apa bahasanya itu? Emosi, terus kemudian ngata-ngatai, menghina, merendahkan. Nah, ini tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena itu bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf.
Maka pergauli istri-istri itu dengan baik. Kalau panjenengan pengen dilayani dengan baik oleh istri, maka panjenengan pun harus melayani istri dengan baik. Tidak boleh terus kemudian nanti suami itu terus kemudian selalu menuntut tapi tidak mau memberi. Ini yang biasanya terus kemudian muncul pada kebudayaan-kebudayaan, peradaban-peradaban yang bersifat patriarki. Laki-laki itu adalah segalanya. Tidak seperti itu. Laki-laki dan perempuan itu adalah syaqa'iq. Dulur, saudara. Nah, saudara ini kedudukannya sama. Meskipun nanti laki-laki memiliki derajat yang lebih tinggi, tapi dia tetap harus memperlakukan istrinya dengan baik. Tidak boleh, tidak ada alasan terus kemudian ringan tangan, mukul, apalagi mukulnya sampai mukul wajah. Tidak boleh seperti itu. Perlakukan dengan baik. Kalau jenengan mau diperlakukan dengan baik, perlakukan istri itu dengan baik. Ini pesan beliau yang pertama. Harus lemah lembut sama perempuan itu. Tidak boleh kasar-kasar. Tidak boleh kasar-kasar. Ini pesan beliau yang pertama. Kemudian yang kedua, pesan beliau adalah beliau mengatakan an yut'imaha idza ta'im. Suami itu wajib untuk memberikan nafkah kepada istri sebagaimana nafkah yang dia berikan kepada dirinya. Kalau dia makan, maka dia harus memberi makan istrinya. Kalau dia beli baju, maka dia juga harus membelikan istrinya baju. Seperti itu. Kalau terus kemudian dia mau kuliner, istrinya juga harus diikutkan. Apa yang dia berikan untuk dirinya, dia juga memberikannya kepada istrinya. Jangan malah kebalik. Kalau realitas sekarang kan tidak seperti itu. Ada di masyarakat kita itu, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah kebiasaan masyarakat Indonesia secara umum. Kebiasaan yang terus kemudian kalau menurut saya nggih agak aneh. Karena apa kok aneh? Karena begini. Ketika sepasang suami istri itu menikah, lalu terus kemudian ada sebuah nopo istilahnya itu? Sebuah quotes. Sebuah ibarah yang terus kemudian dipakai oleh hampir semua masyarakat Indonesia. Apa itu? Uangmu adalah uangku dan uangku adalah uangmu. Seperti itu nggih. Suami istri nikah, suami mengatakan, "Dek, uangku adalah uangmu, Dek, dan uangmu adalah uangku, Dek." Ini sebuah konsep yang kalau dalam Islam itu kurang tepat. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kenapa kok qawamah itu diberikan kepada rijal? Karena bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Satu, karena memang itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, karena suami itu memberikan nafkah kepada istrinya dari sebagian harta yang dia miliki. Bisa dipahami ya? Suami itu menjadi qawamah karena memang bakat alaminya dibikin oleh Allah jadi qawam. Tapi juga ada alasan karena dia memberikan nafkah kepada istri dari sebagian harta yang dia miliki. Maka di sini seorang suami ketika mendapatkan gaji itu sebenarnya, niki kalau kita berbicara tentang hukum sebenarnya suami itu tidak wajib satu memberitahu jumlah gajinya kepada istri. Enggak wajib. Yang wajib itu memberi nafkah. Sing penting nafkahe cukup. Butuhe piro? 10 juta. Wis gak usah ngerti gajiku piro.
Yang penting nafkahnya terpenuhi, cukup buat dirinya, cukup buat anak-anaknya. Keperluan sehari-hari, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, itu terus kemudian terpenuhi semuanya. Yang kedua, suami itu tidak perlu memberikan semua yang dia miliki kepada istri. Jadi, nek panjenengan bapak-bapak, ibu-ibu punya gaji, bapak-bapak saja deng, bapak-bapak saja. Bapak-bapak kalau punya gaji, tidak perlu diberikan semuanya kepada istri. Karena apa? Karena Allah mengatakan wabima anfaqu min amwalihim. Min itu dari, tapi bisa dimaknai sebagai tabaid, sebagiannya saja. Yang penting cukup. Gitu. Jadi bapak, panjenengan nek pun nerima gaji, aja dinakno bojone kabeh, Pak. Enggak perlu itu. Nggih, kalau memang nafkah yang diberikan itu sudah mencukupi. Nggih, sing penting itu adalah hadul kifayahnya terpenuhi. Seringkali orang, bapak-bapak, memberikan uang kepada istri, kawabeh gajine, nyoh, Dik, gajiku ulan ini, misalkan berapa? 5 juta, diberikan semuanya. Kemudian dia tidak punya uang, tidak pegang uang sama sekali. Masalah yang timbul adalah ketika si suami ini punya kebutuhan. Misal, orang tuanya sakit, pengen memberikan bantuan kepada orang tuanya. Dia harus lapor dulu kepada Menteri Keuangan, istrinya. Lah nek istrine medhit piye? Ya, kadangkala bapak-bapak ketemu konco sing suwe gak ketemu, gitu nggih. Terus kemudian pengen ngopi, kudu izin sik nang bojone, Dik, ape ngopi, bagi duwe apa? Ngopi. Kadangkala disentak, bojone dadi goblok. Ngopi terus lah, seperti itu. Sehingga kadangkala qawamahnya itu langsung anjlok, terdegradasi. Seperti itu. Ini yang kedua. Jadi suami itu tetap punya dana cadangan untuk keperluan pribadi. Yang penting istri cukup, anak-anak cukup, sekolahi cukup, semua kebutuhan rumah tangga cukup. Dan itu kalau bisa, niki nggih, kalau bisa, istri itu membuat perencanaan ngoten nggih, rencana anggaran belanja, RAB. Nggih. Bulan ini kebutuhannya apa, bikin proposal diserahkan kepada suami. Pak, kebutuhan bulan ini. Wes, gak butuh apa-apa to iki? Skincare-mu wes apa durung? Nah, harus seperti itu. Suami punya kuasa. Lah nek diberikan semuanya kepada istri, jenengan disentak, wah mateng. Entek kelelakiannya, rujulah entek. Seperti itu. Nggih. Wes gak bejaji belas dadi wong lanang. Habis dipisoi terus, dimarahi terus sama istri. Ya. Ini yang kedua. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, masalah yang timbul karena si suami ini tidak paham tugasnya, maka terus kemudian ketika memiliki kekurangan dalam memberi nafkah, biasanya istri terus kemudian masuk ikut campur. Apalagi kalau istri-istri yang punya penghasilan sendiri. Itu seringkali jenengan nggak bakalan tahu, Pak. Istri itu sering nomboi kekurangan belanja, Pak. Jenengan lah husnudzon terus toh. Dikasih uang 100.000 kepada istrinya. So isuke bojone njaluk meneh, Pak, blonjo. Lih, 100.000 sing gak ingin nandi. Dia ndak tahu kalau harga minyak goreng sudah naik, beras naik, telur naik, segala sesuatunya naik, itu ndak tahu. Karena apa? Istri juga seringkali kalau kurang ndak ngomong kepada suami. Nggih? Dia cuma langsung nomboi. Sing koyok ngeten iki bahaya, Pak. Karena apa bahaya? Karena bisa memutus rantai jenengan sebagai seorang qawam dan kesempatan seorang istri untuk memberikan sedekah. Oke? Kalau kurang, bilang kepada suami, Pak kurang. Kemudian bapaknya ndak punya uang. Loh, duitku wis entek. Ya apa sih? Santai, tenang. Aku di duwe simpenan. Nyoh, Pak, saya berikan kepada Bapak sebagai sedekah saya kepada Bapak. Sedekah yang paling baik itu kan sedekah kepada keluarga.
Betul apa tidak? Sedekah yang paling baik itu sedekah kepada Quran. Kemudian suaminya mengucap, alhamdulillah dapat rezeki sedekah dari istri sendiri. Lalu kemudian uang yang sudah diambil ini diberikan lagi kepada istrinya. Nih dek, ini nafkah untukmu. Podo wae, oh ndak Pak. Beda. Kalau istri mengeluarkan tanpa diketahui oleh suami, dia tidak menjalankan perannya untuk satu bersedekah dan menjaga qawamahnya suami. Tapi kalau diberikan kepada suami, nih Pak, sebagai sedekah, dia mendapatkan ganjaran sedekah paling baik. Kemudian ketika uang sudah berada di tangan suami, diberikan kepada istri, tugas suami untuk memberikan nafkah tetap terpenuhi. Loh, seperti itu. Dua-duanya berkolaborasi. Satu dapat pahala sedekah, satu dapat pahala memberikan nafkah. Lah kalau suami tidak punya uang, istri terus kemudian nggak ngomong apa-apa, ngambil dari tabungannya sendiri, repot. Yang lebih repot adalah ketika harta suami itu dicampur dengan harta istri. Yang kemudian memunculkan istilah khusus ada di Indonesia namanya harta gonogini. Niki sing repot ustad. Kenapa kok ustadnya repot? Salah satunya meninggal. Mau bagi warisan. Warisan yang ada sekarang itu uangnya siapa? Uangnya suami atau uangnya istri? Campur Pak. Lah kalau campur seperti ini ya tidak bisa dibagi. Karena yang dibagi itu adalah hartanya yang sudah meninggal. Yang masih hidup ya jangan. Seperti itu. Sekarang kan repot. Cerai harta gonogini. Mati harta gonogini. Karena apa? Sejak awal pengelolaan uangnya sudah salah. Nah ini, kalau suami tidak tahu, tugas dan kewajiban dia yang harus ditunaikan kepada istri. Istri juga tidak tahu, hak dia yang harus didapatkan dari suami. Kacau seperti ini. Sewering Bu, bapak-bapak, ibu-ibu, ada orang datang, Pak, ini suaminya baru meninggal, terus hartanya warisan gimana sih? Saya tanya, ini harta yang ditinggalkan miliknya suami atau istri? Campur Pak. Wong kerja podo-podo 10 tahun kok. Lah terus yang hartanya suami berapa persen, hartanya istri berapa persen? Yo nggak kehitung. Rumah ini atas nama siapa? Yo atas nama bareng-bareng. Lah kalau begini kan nyusahin ustadz nih. Badhe ngitung warisannya bagaimana? Ndak bisa seperti ini. Harus dipisahkan terlebih dahulu. Lah misalkannya karena ndak tahu. Ya, ini nasihat yang diberikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani yang pertama. Kemudian wala yadribul wajah, ndak boleh Pak panjenengan terus kemudian senengane apa bahasa orang Pantura itu ngampleng. Ngampleng itu apa? Mukul wajah. Ndak boleh. Mukul wajah itu ndak boleh. Ya, bahkan kalau terus kemudian di Al-Qur'an itu kan boleh seorang suami memukul seorang istri kalau istrinya melakukan nusyuz. Melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh. Pukulannya itu pun tidak boleh di area wajah. Harus dorban ghairu mubarrih. Pukulan-pukulan edukatif yang tidak sampai meninggalkan bekas. Apalagi sampai merusak fisik itu tidak boleh. Ya, karena nilainya itu nilainya adalah nilai edukasi. Wala yuqabbih, tidak suka menjelek-jelekan istri. Ya. Ini kebiasaan bapak-bapak. Makanya itu Pak, kalau panjenengan, ini bapak-bapak sing wis kadung ya ndak apa-apa. Saya mau ngomong kepada teman-teman yang belum punya istri. Nek antum sampeyan pengen golek bojo. Biasanya kan prioritas pertama itu kan yang punya agama. Tapi jangan pernah melupakan faktor-faktor pendukung yang lain. Apa itu? Kecantikan, nasab, dan juga kekayaan. Kadang orang Pak, sing penting bojoku solehah, gak ayu, gak popo. Ah, ini pendapat yang kurang tepat kalau menurut kula nggih. Karena begini Pak, seringkali laki-laki itu kalau cuman berpatokan pada agama, terus kemudian setelah dinikahi dia cepat bosan Pak.
Makanya banyak laki-laki yang setelah menikah istrinya solehowah, powol, nggih, bahkan sampai terus kemudian menggunakan cadar, hafal Al-Quran, tapi karena punya wajah yang kurang cantik, dhek yo sik tetep lirik wong wedok liya. Karena memang laki-laki itu secara psikologis begitu. Nggih, bahkan kalau terus kemudian ini anekdot saja nggih, kalau panjenengan bapak-bapak sudah punya istri banyak, katakanlah semua perempuan yang ada di atas muka bumi ini berhasil panjenengan jadikan sebagai istri, nggih, sudah tidak ada perempuan lagi, tinggal 1 ekor kambing dijilbabi, cantik menurut jenengan nanti. Serius, itu laki-laki memang seperti itu. Maka jangan sampai prioritas agama itu tidak didukung oleh faktor-faktor yang lain, terutama kecantikan. Nggih. Kecantikan itu penting karena bisa membuat panjenengan tidak berpaling kepada perempuan lain. Gitu loh. Kadangkala orang begitu. Yang penting agama itu prioritas nomor 1, sudah bisa diganggu-gugat. Fadfar bidzatid taribat yadak. Tapi kan mar'ah itu tunkah dinikahi karena 4 faktor. Nggih, selain agama. Li jamaliha wa hasabiha wa maliha. Seperti itu. Maka minimal nanti terus kemudian kalau panjenengan pengen nikah, nggih, mas-mas, teman-teman mahasiswa, kalau pengen nikah, faktor agama itu nomor 1, tapi jangan lupakan jamal, kecantikan. Minimal sing gak ngisi-ngisikno pas dijak kondangan ngono lho. Ya. Seperti itu. Tapi yo nek terlalu cantik itu nanti bisa jadi bumerang bagi sampeyan. Ya. Nggih. Jadi yang standar yo enggak terlalu cantik kan bisa jadi bumerang. Soalnya nek sampeyan enggak terlalu ganteng kan, iku pelet tekondi iku. Itu bikin dosa orang. Ya, itu bikin dosa orang. Kalau terlalu enggak cantik itu juga bikin dosa orang. Ya, makanya kalau dalam beberapa kesempatan itu kan wanita yang terlalu cantik itu kalau bisa diusahakan wajahnya ditutup. Karena apa? Menimbulkan fitnah bagi laki-laki. Tapi kalau perempuan itu sangat tidak cantik, maka dia juga wajib untuk menutup wajahnya. Karena apa? Menimbulkan fitnah bagi ibu-ibu. Paham nggih maksudnya nggih? Kalau laki-laki, perempuan cantik menimbulkan fitnah bagi laki-laki. Orang senang melihat dia. Tapi kalau sangat tidak cantik, yang terfitnah adalah ibu-ibu. Omongannya nggak bisa dijaga. Lihatan, Masya Allah, perempuan koyok begitu, kok bisa dapat ustadz sing gantengnya koyok ngono. Mulai ghibah dan lain sebagainya. Menutup pintu itu semuanya dijaga. Ya. Kemudian di antara hak-hak yang harus ditunaikan oleh bapak-bapak kepada istrinya adalah harus memberikan maharnya ketika menikah. Dan maharnya itu harus disebutkan ketika menikah. Kalau tidak disebutkan maka nanti mendapatkan mahrul mithal. Ya, ini nanti kaitannya dengan fikih, tidak terlalu kita bahas dalam-dalam. Dan mahar itu diberikan kepada istri. Bukan diberikan kepada keluarganya istri. Dan yang menentukan adalah si istri. Minta berapa maharnya. Boleh, silakan ibu-ibu perempuan menentukan maharnya sendiri, boleh. Kalau melihat suaminya ini orangnya kok rada kaya, maka minta yang banyak ya enggak apa-apa. Tapi ketika melihat suaminya ini kok dari kalangan santri, ya, datang melamar pakai sarung, wah, ojo akeh-akeh ngene iki. Ya, harus tahu diri lah. Ya, siapa yang datang? Kalau datangnya pakai mobil Alphard kayak begitu ya, wow, nggak apa-apa ini. Minta mahar yang lumayan banyak. Wong Kanjeng Nabi nikahi Khadijah itu maharnya berapa? Dalam salah satu riwayat dikatakan maharnya adalah 100 ekor unta.
Lu bayangkan kalau 100 ekor, 1 ekor harganya 100 juta. 100 ekor, berapa itu maharnya Nabi Muhammad kepada Khadijah? Ya. Jadi jangan laki-laki, ini biasanya laki-laki begini. Kan perempuan paling barokah itu adalah aisaruhunna mahron. Sing mahare paling memudahkan. Yo gak ngono juga. Jangan dipahami hadis ini dengan apa adanya. Perempuan itu maharnya ditentukan oleh status dia. Kalau seperti Khadijah, seorang syarifah yang mulia, meskipun beliau adalah seorang janda, tetap dikasih 100 ekor onta loh. Jangan terus kemudian, oh perempuan kedonyan. Enggak seperti itu. Karena itu adalah konsekuensi halalnya budak yang mereka miliki untuk panjenengan nikmati. Jadi jangan menggunakan hadis, mempelintir hadis untuk kesenangan sendiri. Tidak bisa seperti itu. Kalau panjenengan mampu, mosok kok tego seperangkat alat sholat saja. Kan biasanya seperti itu. Oh, pokoknya masyarakat perempuan Jawa itu paling enak. Seperangkat alat sholat wis dadi. Padahal bojone sawu gehepol. Berikanlah yang lebih daripada itu. Dan mahar itu harus bernilai. Jangan terus kemudian dibikin main-main nggih. Karena mahar itu haknya istri. Kalau sekarang kan seperti itu. Mahar di apa jenenge? Di apa? Dihias terus kemudian ditaruh di figura. Itu manfaatnya apa? Enggak bisa dimanfaatkan. Nggih, maka yang harus beneran, yang mutakawam begitu, punya nilai. Kalau uang ya uang, emas ya emas. Jangan emas-emasan. Kalau cuma sekedar sebagai penyerahan simbolik ya tidak jadi masalah. Tapi nilainya harus diberikan. Kadang-kala kan orang sekarang aneh-aneh. Maharnya berapa? Maharnya adalah 121.222. Kok pokok koyok ngonoku? Bar koyok tanggal cantik. Iku ape ngekek ini piye? Nek gak transfer gak bisa seperti itu. 121.222. Ndi ono duit 22 sekarang. Nggak ada. Terus uang 121.000 iku iso gawe opo? Gitu loh. Itu yang harus difikirkan. Orang sekarang itu kan formalitas tok ngono wae. Ya, itu harus diberikan. Ya, harus diberikan. Kalau sampai nanti ada seorang suami sudah menggauli istrinya kok meninggal tapi belum memberikan maharnya, itu bisa terus kemudian dalam beberapa riwayat bisa dikatakan sebagai perilaku zina. Nggih, maka harus diberikan segera. Nah, memang betul mahar itu tidak harus diberikan tunai oleh nyicil. Boleh. Cuman sekarang kan rata-rata halan begitu nggih. Nah, enggak ono sing terus kemudian taksi ton ngoten. Nyicil pirang tahun? Wis 10 tahun misalnya. Boleh seperti itu, ya boleh. Tidak jadi masalah. Tapi ojo suwe-suwe, mosok nyicil 10 tahun, rek. Seperti itu. Ini yang ketiga, harus diberikan maharnya. Kemudian yang keempat adalah beliau memberikan wasiat kepada kita semuanya dengan menukil salah satu sabdone Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sabara ala su'i khuluqi imraatihi a'tahullahu minal ajri mithla ma a'ta Ayyuba alaihi salam ala balaihi." Panjenengan Pak kudu sabar dengan tingkah lakunya istri. Ya, harus sabar. Istri sing cerewet, tuh pancene istri itu cerewet. Perempuan itu memang kudu cerewet. Kalau ada perempuan nggak cerewet itu nggak normal. Sing justru kalau yang cerewet laki-laki itu nggak normal juga itu. Nggih, makanya diarahkan, "Dik, sama niki lak cerewet to, Masya Allah. Pol cereweti." Lah diarahkan. Kalau sampeyan mau kaget, ojo sampai latah. Ucapkan aja, misale Masya Allah, Subhanallah, diganti dengan kalimat-kalimat thayyibah seperti itu. Nggih. Karena cerewetnya perempuan itu memang tidak bisa dirubah. Karena tabiatnya, kodratnya perempuan itu memang cerewet.
Maka panjenengan kudu sabar, saiti-saiti dikomentari, ya kan? Mbuak anduk sembarang tempat dikomentari. Ya Allah Pak, mosok gak iso nyentelno anduk nang kono ae lho Pak. Kan bapak-bapak seperti itu biasanya. Habis mandi pakai anduk, anduke ditaruh di mana Pak biasanya Pak? Dicentelno apa dibuak Pak? Rata-rata sih dibuak bapak-bapak. Nggih. Pulang dari kerja, tasnya biasanya taruh tempat apa ndak Pak? Ya ndak. Dekek ngono wae, jaket buka dekek ngono wae. Sing beresno sapa? Ibu-ibu. Lah ibu-ibu ketika membereskan itu kan sambil ngomong, Pak, ya monayam ini kok gak ngerti centelan tas saja. Cerewet. Jenengan sabari ae. Wong ini kisah yang terus kemudian masyhur sekali di kalangan masyarakat muslim ya, tentang Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ceritanya suatu hari ada seorang rakyat mau ngelapor istrinya sing cerewete power dicelatu terus karo bojone. Sampai di rumahnya Umar, baru mau ngetok dari dalam, Umar lagi dimarahin istrinya. Boh, Amirul Mukminin dimarahin sama istrinya. Aku, katanya si orang ini, mau melaporkan istri saya yang cerewet. Lah kok bojone Amirul Mukminin luwih cerewet. Lah Umar, Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu diem ae. Yo enggak balas, enggak apa-apa, belas loh, Pak. Lalu terus kemudian dia akhirnya pulang, klengsang begitu. Kebetulan Umar keluar rumah. Lih, ada apa sama sini, ada apa? Amirul Mukminin. Sebenarnya saya tadi itu mau ngelaporin istri saya sing cerewet pol. Lah kok saya dengar jenengan dimarahin sama istrinya diem ae. Yo, aku mikir Amirul Mukminin dicelatu koyo ngono meneng ae. Mosok kok aku yo gak ape meneng ae. Terus kemudian ada satu perkataan Umar bin Khattab yang terus kemudian membuat kita harus mikir. Apa itu? Dikatakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di sini. Ya akhi, ini ihtamaltuha li huquqin laha alayya. Saya sabar mendengar semua cerewet celotehan istri saya karena dia punya hak yang harus saya tunaikan. Tapi saya tidak bisa menunaikan. Apa itu? Annaha tabakhatun li ta'ami. Dia itu masak untukku. Khabbazatun li khubzi, dia yang membuat rotiku. Ghasalatun li thiyabi, dia yang mencuci pakaian-pakaianku. Murdi'atun li waladi, dia yang menyusui anak-anakku. Walaisa dzalika biwajibin 'alaiha, dan itu aslinya ndak wajib atas dia. Ngoten nggih ya? Niki Umar. Jadi umbah nyuci bajune panjenengan itu aslinya bukan kewajiban istri. Iki ibu-ibu sewenang nek koyo ngene iki. Masak itu bukan kewajiban istri, Pak. Nggih, masak sayur, masak nasi itu bukan kewajiban istri. Itu bukan kewajiban istri. Bahkan nyusoni, gampangane seperti itu. Itu bukan kewajiban istri. Katanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tapi dia melakukan itu semuanya membuat hati saya tenang, pekerjaan saya jadi lebih fokus, maka apa salahnya saya bersabar sejenak? Nggih? Fa ana ahtamiluha lidzalik, saya sabar aja. Karena apa? Katanya Umar kepada si orang ini, ya Amirul Mukminin wa kadzalika zaujati, istri saya juga demikian. Maka saiki sampean tak nasihati yo. Umar mengatakan begitu kepada si orang ini. Fahtamil ya akhi, sampean sing sabar. Fa inna ma hiya muddatun yasirah. Ngono ku gak suwe. Bojone sampean cerewet iku gak suwe, Pak. Paling suwe piro sih, Pak? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Sabarono, Pak. Enggak akan lama yang seperti itu. Mosok engko nek giginya sudah ompong semuanya sik cerewet ae. Sabar. Santai saja, itu enggak akan lama.
Nah, dari sini terus kemudian beberapa ulama Syafi'iyah mengambil kesimpulan bahwasanya kalau bapak-bapak nikah dengan seorang perempuan, mas-mas nikah dengan seorang perempuan, apalagi beliau adalah syarifah, anaknya tokoh masyarakat, maka tugas sampean agak berat. Karena harus menyediakan pembantu. Nggih? Karena apa? Mosok, Masya Allah, ada perempuan sejak kecil dimanja sama orang tuanya, nggak boleh ke dapur, nggak boleh umbah-umbah, nggak boleh ngepel, nggak boleh ini. Nikah sampai-sampean kok didadekno babu. Dek, umbahan bajuku. Dek, kok ngene. La ilaha illallah. Kalau dia melakukan seperti itu, dia akhirnya mau mencuci, dia akhirnya mau masak buat panjenengan, niku adalah fadlun, karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada panjenengan. Maka kalau istri lagi marah, istri lagi enggak enak moodnya, sabar, Pak. Sabar. Niki bapak-bapak. Kewajiban yang harus panjenengan tunaikan kepada istri. Ya, kemudian yang terakhir, kewajiban panjenengan adalah yang bagi lirajuli an yusia imro'atahu, harus memberikan wasiat, harus mendidik istrinya. Tugas mendidik istri itu ada pada suami, bukan pada ustadz. Sekali lagi saya bilang ya, tugas mendidik istri itu ada pada suami dan bukan ada pada ustadz. Maka kudune kalau waktunya ngaji seperti ini, yang datang yang paling semangat adalah bapak-bapak. Pulang memberikan penuturan yang baik, pengajaran yang baik kepada istrinya. Yang jadi masalah sekarang yang banyak adalah majelis taklim. Ibu-ibu, bapak kemana? Ini yang jadi masalah. Bapak-bapak, saya kan sibuk nyari nafkah. Pak, kewajiban panjenengan bukan hanya cari nafkah, tapi juga mengajari. Terutama perkara-perkara yang fundamental, yang paling mendasar untuk keluarga. Jenengan wajib ngajari istri tata cara sholat yang baik. Jenengan harus mengajari istri tentang hal-hal terkait dengan kewanitaan. Contoh, Dek, ngene lho carane mbedakno ini darah haid, ini darah istihadah. Lah ada seorang suami yang tidak pernah tahu istrinya itu haid atau istihadah. Beberapa bulan yang lalu saya pernah didatangi seorang laki-laki. Istrinya itu pendarahan, Pak. Jadi habis melahirkan terus kemudian dia pengen tidak punya anak lagi. Maksudnya pengen, apa istilahnya itu kalau di sini? KB. KB ya, pengen KB. Lah KB-nya itu pakai yang IUD. IUD itu yang dimasukkan ke spiral nggih, spiral. Pakai spiral yang dimasukkan ke alat si perempuan itu. Sehingga nanti ketika ada air mani masuk, dia tuh tidak bisa ke rahimnya. Tidak bisa ke ini. Iya, tidak bisa ketemu sama ovum. Nah, tidak bisa ketemu sama ovum. Nah, ketika dipasang itu, ternyata dia pendarahan. Ketika pendarahan, langsung terus kemudian tidak sholat. Dikiranya haid. Tapi pendarahan itu terus berlangsung seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan. Kok terus metu? Akhirnya si perempuan ini selama 1 bulan tidak sholat sama sekali. Nganggepe haid. Lah suaminya juga terus kemudian, loh, saya gurung mari toh, Dik. Ya saya gurung mari Mas piye? Ya wis gak usah sholat ae. Loh. Niki kan bahaya sing kok ngene. Datang ke saya 1,5 bulan istrinya tetap pendarahan. Lah pendarahan kalau sampai 1,5 bulan itu kan sudah masuk dalam kategori tidak normal. Tapi karena suaminya tidak punya ilmu, istrinya apalagi akhirnya 1,5 bulan tidak sholat. Sing koyok ngeten niki siapa yang bertanggung jawab? Suami, bukan ustadz. Suaminya yang bertanggung jawab. Maka panjenengan, Pak, harus punya ilmu ngasih tahu kepada istrinya. Seperti itu. Nanti setelah istrinya kalau punya anak perempuan dikasih tahu kepada anak perempuannya, "Nak, kamu sudah balik sekarang. Ayo, sekarang wajib tutup aurat."
tidak boleh ditampakkan lagi. Seperti itu. Lah masalahnya sekarang bapak-bapak tidak ngurus masalah begituan. Tidak ngurus entah karena tidak ngerti, tidak ngurus entah karena memang tidak mau tahu. Pikirannya yang penting saya sudah memberikan nafkah. Tidak cukup. Kalimatku anfusakum wa ahlikum naro itu bukan sekedar nafkah. Nafkah panjenengan tidak cukup untuk menyelamatkan anak istri dari api neraka. Lebih daripada itu diberikan pengajaran. Lah kalau bapak-bapaknya, mohon maaf nggih, bahasa saya jahil, tidak ngerti hukum agama, apa yang mau diberikan kepada istri? Apa yang mau diajarkan kepada anak-anaknya? Maka kudune yang paling semangat pengajian itu bapak-bapak, jangan ibu-ibu. Nggih? Kalau misalkan mau bareng-bareng datang. Ngaji kitab-kitab kayak begini ini yang datang ibu-ibu tok. Bapak-bapaknya enggak datang. Wah, enggak bisa. Timpang nanti rumah tangga, Pak. Timpang, pasti timpang. Seperti itu. Ini baru pasal yang pertama, belum pasal yang kedua. Wes, ini saya cuman membahas secara umum saja. Nanti lebih detailnya monggo jenengan terus kemudian sampaikan di majelis taklimnya. Yang wajib hadir harus bapak-bapak, ibu-ibu. Tidak boleh bapak-bapak itu atau ibu-ibu itu. Bapak-bapak itu boleh, tapi dengan syarat nanti ketika pulang dia harus memberitahukannya kepada ibu-ibu. Yang terakhir bapak-bapak, ibu-ibu, pesannya Imam Nawawi di penghujung kitab Uqudul Lujain ini adalah mengomentari fenomena perempuan yang ada di zaman beliau abad 19 Masehi. Okay? Beliau mengatakan, "Inna i'lam annahu qad ghalaba 'alan nisa'i fi hadzal zamani at-tabarruju." Ketahuilah bahwasanya zaman ini, zamannya Imam Nawawi abad 18, sudah mulai banyak perempuan-perempuan yang tabarruj. Berdandan keluar rumah untuk ditampilkan kepada orang-orang yang tidak layak untuk melihatnya. Wakilatul haya, dan semakin sedikitnya rasa malu yang dimiliki oleh kaum wanita. Wal masyu bitaghonnuj, jalan dengan megal-megal, lenggak-lenggok sudah semakin banyak di zamannya Imam Nawawi. Saya kok kepikiran kalau Syekh Nawawi Al-Bantani hidup saat ini, lihat aplikasi TikTok. Mungkin perkataannya bakalan lebih keras lagi. Lah wong di sini saja beliau mengatakan idza dhahara fi imra'atin salatsu khisal. Kalau muncul pada diri seorang perempuan itu 3 sifat, tusamma kohbah, maka dia bisa disebut sebagai seorang kohbah. Kohbah itu apa? Kohbah itu zaniyah. Kalau bahasanya sekarang mungkin agak kasar nggih. Mohon maaf. Apa? Pelacur. Ya. Wa in sholat, meskipun piyambake itu sholat. Tapi kalau ada 3 sifat ini, wah bahaya. Apa itu yang pertama? Khurujuha fin nahari mutabarrijah. Keluar di siang hari dengan dandanan bersolek, menggunakan minyak wangi, Masya Allah. Minyak wangi setan. Tahu minyak wangi setan? Sing orangnya belum ada, parfumnya sudah kecium duluan. Naik motor gitu nggih, kok wangi, ojo-ojo kuntil anak iki. Ternyata ibu-ibu dari belakang naik motor. Masya Allah ini toh. Ternyata yang wangi. 500 meter setelah itu orangnya sudah ada. Minyak wanginya jek kambus. Ini minyak wangi setan ini. Oke? Nah ini bisa disebut sebagai kohbah keras. Lah bagaimana dengan perempuan yang terus kemudian senengane joget-joget nang ngarep HP. Ditonton oleh ratusan pasang mata. Kemudian yang kedua, nazara ilaihal ajanib, dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Semua orang bisa melihat. Yang ketiga adalah rafa'a sautaha haitsu tasma'ul ajanib. Suaranya ditinggikan agar orang-orang itu bisa mendengar suaranya. Ini mughniyah ini, para penyanyi wanita. Yang terus kemudian sering tampil, orang-orang melihatnya, apalagi kalau terus kemudian biduan-biduan dangdut, bukan ini masuk semuanya nih, mohon maaf.
ngapunten. Maka panjenengan kalau punya hajatan, kondangan dan lain sebagainya, wis toh Pak, enggak usah ngundang biduan dangdut wis. Enggak usah ngundang orjen tunggal wis. Ya, karena masuk semuanya di sini. Dia tabarruj, bersolek, berdandan, kemudian berjalan di hadapan panjenengan biar dilihatin. Yang ketiga mengangkat suaranya dengan mendayu-dayu. Nopo panjenengan gak pengen ngelirik, gak pengen nyawer. Ini namanya kohbah. Ini hati-hati, panjenengan punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anak perempuan panjenengan. Panjenengan punya kewajiban untuk mendidik anak-anak laki-laki panjenengan. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Ini nasihat-nasihat Imam Nawawi Al-Bantani. Tidak semua bisa kita sebutkan, tapi minimal ayo kita jadikan buku ini sebagai salah satu bagian dari buku yang wajib untuk kita baca, minimal menghiasi rumah-rumah kita. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, mosok kok panjenengan tidak mau memberikan maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa billahi hidayah wa taufik. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.